Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh solihah? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar menuntut ilmu dengan senang hati. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran kita kali ini masuk di bab 3, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Ini kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 11. Tujuan pembelajaran itu sendiri, peserta didik mampu menyebutkan isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Menentukan isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Anak-anak, mari kita baca surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Anak-anakku, dalam surat Al-Lail mempunyai arti sebagai berikut. Dalam ayat 1 sampai 7. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang termudah. Adapun arti surat Al-Lail ayat 8 sampai 11, yaitu dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dari ayat tersebut, asbabun nuzul. Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Asbabun nuzul surat Al-Lail berkenaan dengan pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangga sebelahnya yang fakir dan memiliki banyak anak. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu pun juga dipaksa untuk mengeluarkannya. Lantas orang fakir itu
mengadukan hal ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pemilik kurma yang bakhil itu, melakukan percakapan dengan si bakhil tentang tawaran penukaran pohon kurma dengan pohon kurma di surga. Hingga percakapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan si bakhil dengan didengar oleh seorang dermawan yang pada akhirnya si dermawan juga ikut menukarkan kurmanya dengan harapan mendapatkan ganti pohon kurma di surga. Peristiwa penukaran tersebut telah disaksikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan si dermawan tersebut menemui Nabi. Kemudian diberikanlah kurma tersebut kepada si fakir. Kemudian turun seluruh surat Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Isi kandungan dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 11, yaitu surat Al-Lail merupakan surat yang terdiri dari 21 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Lail ada dalam surat ke-92 dalam Al-Quran. Nama surat Al-Lail diambil dari perkataan Al-Lail yang terdapat pada ayat pertama dengan arti malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Ada siang, ada malam, ada gelap, dan ada juga terang, dan lain sebagainya. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ciptaannya untuk bersumpah. Dalam Al-Quran banyak kita temukan sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sumpah yang dilakukan manusia. Kalau manusia bersumpah biasanya untuk meyakinkan kepada pihak lain akan kebenaran apa yang ia katakan atau lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh itu. Tujuan sumpah Allah adalah berbeda dengan tujuan manusia dalam bersumpah. Dalam penjelasan di atas, anak-anakku bisa diambil rangkuman sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan bersenang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa harta yang disegahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan diberi berbagai keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat dolim dan kikir, karena sifat dolim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari penjelasan di atas bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kita dianjurkan untuk bersikap dermawan dan kita disuruh untuk menghindari sifat kikir. Demikian dari penjelasan pada pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga pada pertemuan kita kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu tersebut. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.